Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, untuk semua saudaraku yang menyimak video ini, selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya robbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah. Al-Quran adalah firman Allah yang berfungsi sebagai pedoman hidup bagi seluruh umat. Al-Quran merupakan petunjuk yang harus dibaca, dipelajari, dan diamalkan isi kandungannya agar selalu berada pada jalan kebenaran. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sungguh Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar. Quran, Surah Al-Isra ayat 9. Selain itu, Al-Quran juga memiliki banyak keistimewaan yang tidak dimiliki oleh kitab-kitab sebelumnya. Salah satunya ialah mampu memberikan syafaat kepada siapa saja yang gemar membacanya, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bacalah Al-Quran. Sesungguhnya ia akan datang di hari kiamat memberi syafaat kepada pembacanya. Hadits riwayat Muslim. Lalu, apa saja bentuk syafaat Al-Quran di hari kiamat nanti? Yang pertama adalah memberi syafaat agar masuk ke dalam surga. Al-Quran sebagai pemberi petunjuk untuk mengarungi kehidupan di dunia. Al-Quran juga memberi syafaat agar masuk ke dalam surga. Dalam sebuah hadits, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bacalah Al-Quran, karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat nanti sebagai pemberi syafaat bagi yang membacanya dengan tanda baca dan mengamalkannya. Bacalah Al-Zahra lain dua cahaya, yaitu surah Al-Baqarah dan Ali Imran, karena keduanya datang pada hari kiamat nanti seperti dua awan atau seperti dua cahaya sinar matahari atau seperti dua ekor burung yang membentang sayapnya. Keduanya akan menjadi penjaga bagi yang rajin membaca dua surah tersebut. Hadits riwayat Muslim. Lalu, yang kedua dapat mengangkat derajat manusia di dalam surga. Selain memberi syafaat masuk surga, Al-Quran juga memberi syafaat mengangkat derajat manusia di dalam surga. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dikatakan kepada orang yang menjadi penjaga Al-Quran, bacalah dengan tartil sebagaimana engkau dulu sewaktu di dunia membacanya dengan tartil, karena sesungguhnya kedudukanmu atau tingginya derajatmu di surga adalah tergantung pada akhir ayat yang kau baca. Hadits riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Para ulama menjelaskan bahwa setiap seseorang membaca satu ayat, maka ia akan dinaikkan satu tingkatan surga hingga ia akan berhenti pada ayat terakhir hafalannya. Aisyah berkata, sesungguhnya jumlah tingkatan surga itu sebanyak jumlah ayat Al-Quran, dan tidak ada satupun penghuni surga yang lebih utama atau tinggi tingkatannya daripada pembaca Al-Quran. Yang ketiga, dapat menghindarkan manusia dari hisab yang buruk. Setelah manusia dikumpulkan di padang mahsyar, di saat itu manusia akan menghadapi proses penghisaban amal perbuatan selama di dunia. Orang-orang yang hidup di dunia yang senantiasa membaca Al-Quran, mereka akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran sehingga terhindar dari hisab yang buruk. Ibnu Abbas pernah berkata, siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkan apa yang terkandung di dalamnya, maka Allah akan memberinya hidayah di dunia dan melindunginya dari buruknya hisab amalan di hari kiamat. Keempat, dapat memberi syafaat kepada orang tua. Al-Quran tidak hanya memberi syafaat kepada orang yang membaca Al-Quran saja, akan tetapi syafaat akan diberikan juga kepada orang tua dari pembaca Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
barang siapa membaca Al-Quran dan mengamalkan apa yang terkandung di dalamnya, maka kedua orang tuanya akan dipakaikan mahkota pada hari kiamat, cahayanya lebih terang daripada cahaya matahari seandainya berada di rumah-rumah kalian di dunia ini. Maka, bagaimana menurut perkiraan kalian mengenai ganjaran pahala orang yang mengamalkannya? Hadits riwayat Abu Daud. Syekh Abdul Aziz Ar-Raji'i Hafizahullah berkata, para penjaga Al-Quran adalah orang-orang yang mengamalkan kandungannya. Meskipun mereka tidak menghafalkan di luar kepala. Oleh karena itu, barang siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkan kandungannya, maka sudah termasuk kerabat Allah secara khusus, baik yang menghafalkannya di luar kepala atau tidak. Namun, wilayah menghafalnya maka tentunya sangat utama. Dan apabila ia tidak menghafalnya, dan hanya selalu membacanya lewat mushaf dengan selalu mengamalkan kandungannya, maka ia termasuk dalam golongan penjaga Al-Quran. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikianlah mengenai penjelasan bentuk syafaat yang akan diberikan Al-Quran kelak di hari kiamat. Sungguh, begitu mulianya Al-Quran, tidak hanya bermanfaat di dunia tetapi juga bermanfaat di alam kubur dan tentunya bermanfaat di hari kiamat. Maka dari itu, mari kita dedikasikan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Semoga barang siapa istiqomah dengan Al-Quran, ia termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Amin ya robbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Jangan lupa jika konten ini bermanfaat untuk like, komen dan share kepada teman dan saudara kita semua. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi li wa lakum, fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.